Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Galang Kirana, NIM 19612184, kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan ruang dalam, yaitu meredesain Taman Festival menjadi sebuah office atau kantor. Hal pertama yang langsung teringat di otak saya ketika mendengar kata kantor bagi meredesain suatu bangunan, itu adalah membuat kantor ekspedisi atau shipping office. Di presentasi saya kali ini, saya akan menjabarkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu program kegiatan dan ruang, yang kedua yaitu menjelaskan konsep, yang ketiga yaitu menjabarkan studi kasus, yang terakhir itu adalah membuat moodboard atau material yang digunakan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai shipping office. Dari penjelasan umumnya, dari penjelasan kantor yang saya ambil, kantor dapat dilihat dalam artian statis, yaitu keadaan fisik atau merupakan wadah atau tempat yang dalam arti dinamis. Kantor merupakan suatu organisasi di mana terdapat struktur, tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang setiap anggota organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya baru saya akan menjelaskan mengenai penjelasan umum apa itu shipping office. Nah, sebagai pengguna jasa pengiriman barang, pengguna juga harus mengetahui kelegalitas dari sebuah perusahaan atau jasa pengiriman barang. Sebuah perusahaan jasa pengiriman barang harus mempunyai surat izin untuk mendirikan atau menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik itu berbentuk sipil maupun berbentuk PT. Shipping office yang mungkin umum di Indonesia, kita lihat sebagai contohnya JNT atau JNE dan masih banyak lagi contoh yang lain. Next, saya akan menjelaskan dari submateri A, itu program kegiatan dan program kegiatan ruang. Penjelasan secara umum, yaitu dalam melakukan pendekatan terhadap spesifikasi khusus dari kantor ekspedisi, berdasarnya pelaku kegiatan dari kantor ekspedisi ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pelaku kegiatan utama, pelaku kegiatan penunjang, dan pelaku kegiatan servis. Nah, yang pertama, pelaku utama terdiri dari karir dan karyawan, dan yang kedua, pelaku penunjang terdiri dari cleaning service, dan yang terakhir, ketiga, itu pelaku pendukung terdiri dari tamu. Adapun kapasitas alat dan barang yang digunakan atau difasilitasi pada kantor ekspedisi, yang pertama ada komputer, meja menyesuaikan, kursi, rak penyimpanan, TK, peralatan saniter, alat kebersihan, dan sebagainya. Next, saya akan menjelaskan mengenai hubungan ruang pada shipping office yang telah saya rancang. Sebelum memulai penjelasan mengenai hubungan ruang, saya akan menjelaskan secara awam atau secara umum apa itu hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan yang lainnya, didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan, dinyatakan dalam hubungan seperti di atas. Bisa dilihat di tabel presentasi, saya sudah membuat sebuah tabel. Nah, sebelum membuat hubungan ruang, dipastikan kita sebagai mahasiswa harus mengetahui sketsa penempatan ruang-ruang tersebut menjadi suatu zona. Jadi baru kemudian kita bisa membuat hubungan ruang tersebut. Yang saya akan jelaskan, saya membuat dari parkir, ruang tunggu, ruang penyimpanan, ruang karyawan, ruang admin, dan yang terakhir itu toilet umum. Yang pertama dari parkir ke ruang tunggu, ada lingkaran biru yang berarti bersebelahan. Yang kedua itu ruang tunggu dari parkir ke ruang penyimpanan, biru muda, dekat, sedangkan ruang tunggu ke ruang penyimpanan itu biru tua, itu bersebelahan. Kemudian lanjut ke ruang karyawan ke parkir, itu biru muda, yang lebih dekat. Kemudian ruang tunggu ke ruang karyawan sama, biru muda itu lebih dekat. Ketiga, ruang penyimpanan ke ruang karyawan, dan yang jaraknya juga dekat. Next, ke ruang admin, dari jarak parkir ke ruang admin, lingkaran hijau yang berarti jaraknya sedang. Kemudian ruang tunggu ke ruang admin yang biru muda berarti kan dekat jaraknya. Ruang penyimpanan ke ruang admin yang dinamakan dengan lingkaran hijau yang berarti sedang. Dan yang terakhir dari ruang karyawan ke ruang admin biru muda yang berarti dekat. Selanjutnya
dari toilet menuju ruang parkir, lingkaran biru tua yang berarti bersebelahan. Kedua, ruang tunggu sebelahan juga. Penyimpanan ke toilet umum, merah, lingkaran merah yang berarti berjauhan. Dan ruang karyawan, ruang admin, ruang karyawan yang saya maksud, lingkaran biru yang berarti dekat. Dan yang terakhir ruang admin ke toilet umum, lingkaran merah yang berarti berjauhan. Selanjutnya, mengenai program ruang. Secara secara umum, program ruang kantor ekspedisi paling tidak memiliki ruang kerja admin, ruang karyawan, ruang rapat, dan ruang penyimpanan barang. Perataan setiap ruangan memperhatikan setiap fungsi setiap ruangan. Dan setiap ruangan memiliki pencahayaan dan penghawaan yang baik. Hal itu dapat meningkatkan produktivitas para karyawan. Yang pertama, ruang kerja admin. Ruang ini berfungsi sebagai tempat di mana admin menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, ruang karyawan berfungsi sebagai tempat karyawan dalam membantu pekerjaan admin. Yang terakhir, ruang penyimpanan barang sebagai tempat penyimpanan barang. Next, ini merupakan tabel besaran ruang yang telah saya buat, bisa dilihat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan next ke slide berikutnya. Selanjutnya ada mengenai sifat ruang dan syarat ruang. Saya telah membuat tabel mengenai sifat ruang dan syarat ruang. Secara umum, sifat ruang adalah karakteristik ruang berdasarkan kepentingan pelaku dinyatakan dalam sifat private, semi-private, dan publik. Berikut merupakan ruangan yang telah saya bikin dan sifat ruangan dari ruangan tersebut. Ruang admin yang tentunya private. Kedua, ruang tunggu tentunya bersifat publik. Ruang istirahat, maaf di sini saya buat sebenarnya ruang istirahat private, toilet umum yang publik, dan terakhir ruang penyimpanan yang private. Kedua, syarat ruang bisa dilihat ada alami dan buatan, ada pencahayaan, ada alami dan buatan, penghawaan, dan suara, ada audio. Next, ke penjelasan mengenai sirkulasi. Nah, pola sirkulasi yang saya ambil adalah pola sirkulasi radial dengan penggabungan sirkulasi linear dipergunakan untuk pola sirkulasi di dalam ruangan dengan tujuan agar udara yang masuk dapat menyebar dengan baik di dalam area bangunan. Selanjutnya, itu suasana ruang. Yang paling umum menurut saya, yang paling mempengaruhi adalah fungsi penggunaan cat. Pengaplikasian warna yang digunakan pada area kantor di sini memiliki tujuan, yang mana melalui warna-warna tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bentuk atau penggambaran suasana yang diinginkan. Next, itu ada organisasi ruang. Dari penjelasan secara umumnya, organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan proses kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruangnya. Bisa dilihat mulai dari pintu keluar masuk, menuju parkiran, menuju ruang tunggu, ruang karyawan dan ruang istirahat, toilet umum, dan terakhir ruangan admin. Selanjutnya ada sirkulasi ruang, adalah pergerakan dari seluruh kegiatan menggunakan mode transportasi dalam fungsi yang kompleks. Sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu manusia, barang, kendaraan. Sirkulasi ruang dinyatakan dalam skema alur sirkulasi sebagai contoh di bawah ini yang telah saya buat. Mohon maaf sebelumnya, garis kuning saya salah mengetik, itu sebenarnya bukan pelayan. Ini mulai dari akses keluar masuk, parkir, ruang tunggu, karyawan, ruang penyimpanan, toilet umum, dan ruang admin. Mulai dari garis merah sesuai keterangan yang berarti satpam, itu hanya bisa akses ke pintu masuk, parkir, ruang tunggu, dan toilet umum. Yang kedua, biru itu admin itu sendiri, pintu keluar masuk, pintu parkiran, menuju ruang tunggu, bisa akses, toilet umum, ruang admin. Yang ketiga itu ada kurir, mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pengiriman tentunya. Keluar masuk menuju parkiran, ruang tunggu, bisa juga akses toilet umum, dan tentunya menuju akses ke ruang penyimpanan. Namun, kurir tidak boleh memasuki ruang admin maupun ruang karyawan. Ruang karyawan, selanjutnya yang terakhir ruang karyawan. Karyawan itu sendiri bisa
mengakses parkir, ruang tunggu, ruang karyawan, toilet umum, namun tidak bisa mengakses ke ruang penyimpanan ataupun ruang admin. Nah, bagian yang ketiga mengenai konsep yang saya gunakan pada bangunan ini, yaitu konsep penekanan dengan kantor yang didesain dengan mengangkat konsep gedung KPT. Saya mengambil dari bahasa Inggris rongga, ruang, yang saya terjemahkan jadi KPT. Secara filosofis, gedung memiliki arti alur dalam sebuah ruang, di mana pemilihan konsep tersebut memiliki makna bahwa kantor ini nantinya mampu menjadi saksi terhadap alur perjalanan para pelaku kreativitas di Indonesia, dari hingga proses produksi dan pengiriman produk. Nah, yang saya maksud dalam konsep ini, yang saya ingin sampaikan pada konsep ini, saya tentunya akan membuat bangunan atau interior ruang dalam menjadi tentunya banyak berongga. Saya akan mengurangi penggunaan skat, 3 contoh di bawah, agar rongga-rongga terbuka, memperbanyak bukaan-bukaan, tentunya akan menambah beberapa nilai plus pada interior, yang dimana bertujuan untuk membuat suatu ruangan menjadi terlihat lebih open atau lebih besar. Ya, penjelasan selanjutnya, konsep Google Gravity juga diangkat sebagai solusi yang solutif dari permasalahan-permasalahan terkait kantor ekspedisi. Selanjutnya, itu studi kasus adaptive use yang saya dapatkan dari jurnal online mahasiswa arsitektur Universitas Tanjung Pura, kantor ekspedisi pinggiran barang di Kota Pontianak, oleh Syarifi Ade Pramana. Selanjutnya, saya telah membuat mood board atau material yang sekiranya saya akan gunakan pada proses mendesain ruang dalam pada bangunan ini. Pertama, saya akan tentunya menggunakan bahan yang lebih dominan ke alami, kayu, namun juga ada unsur-unsur industrinya. Bisa dilihat di mood board yang telah saya buat. Sedikitnya kurangnya saya menggunakan sekat-sekat pada ruangan, kecuali menggunakan sekat untuk peralatan yang diharuskan menggunakan seperti ruang komputer atau ruang admin, yang tentunya harus menggunakan sekat sebagai pembatas. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.